Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Kusumawati, mengajar di SDN Mekar Laksana, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Saya mahasiswa Universitas Pasundan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga, program studi pendidikan guru sekolah dasar. NIM saya 235076504. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN Mekar Laksana, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, kelas 5 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, tema 8, Lingkungan Sahabat Kita, subtema 1, Manusia dan Lingkungan, materi Siklus Air. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Soleha Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa sekali. Hari ini kalian terlihat begitu bersemangat untuk mengikuti pelajarannya. Baiklah. Sebelum kita belajar, seperti biasa, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, nanti ketua kelas Abijah akan memimpin. Silakan Abijah. Baiklah, Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ya, siapa? Benar, Kalisa sama Robin. Kalisa sama Robin itu sedang mewakili sekolah kita untuk ikut lomba tunas bahasa ibu. Ya, mereka sedang berkompetensi dalam bidang ngadongeng putra dan putri. Baiklah, untuk seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian. Mau lagu nasional apa nih hari ini? Halo Bandung. Ada yang mau bantu Ibu untuk boleh untuk memimpin. Silakan lahir. Ya, semuanya berdiri ya. Biar semangat berdiri. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Mari menyambut kembali. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Bandung, rasa nasionalisme terhadap dan kecintaan terhadap tanah air ini, kalian itu semakin meningkat ya, dan menjadi semangat untuk belajar hari ini. Baiklah, Ibu mau menyampaikan materi, tapi sebelumnya nih Ibu mau tanya nih. Sekarang itu kan apalagi ke belakang, hari-hari ke belakang itu, bulan-bulan ke belakang itu di daerah kita itu kan musim hujan, ya kan? Coba kalian tahu nggak apa sih ciri-ciri mau hujan? Mendung, mendung. Awan menjadi abu-abu. Tidak matahari, tidak tampak. Ada angin, ya. Emang air hujan itu dari mana sih? Dari langit, ya. Iya. Ada yang dari langit, ada yang dari laut. Nah, itu mungkin ada proses ya. Kalau dari laut apa tumpah atau gimana dari sungainya. Baiklah, supaya kalian lebih paham ya tentang bagaimana sih terjadinya hujan, kemudian air yang ada di bumi ini bagaimana sih itu teh, apa selalu ada di permukaan bumi atau bagaimana ya perputaran air seperti apa. Baiklah, hari ini kita akan belajar
tentang tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1 manusia dan lingkungan. Pelajaran apa? Ilmu pengetahuan alam. Ya, kita di pembelajaran ke-1. Tujuannya belajar hari ini yaitu pertama, ya nanti kalian akan melihat video pembelajaran ya tentang siklus air. Nah, nanti kalian akan mengetahui alur peristiwa siklus air. Yang kedua itu kalian akan membaca teks ya yang ada di buku tema. Maka kalian akan mengetahui manfaat air untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ibu minta kalian membuat satu karya, membuat jam siklus air. Kalian sudah kan menyiapkan alat dan bahannya? Sudah ya, hari kemarin sudah Ibu instruksikan harus dibawa. Baiklah, supaya kalian lebih tahu ya tentang pembelajaran hari ini, apa sih manfaatnya? Menurut kalian itu manfaatnya apa? Boleh. Iya. Kalau buat tumbuhan, proses fotosintesis. Oh iya, kalian sudah belajar fotosintesis. Coba fotosintesis itu apa, Hanif? Iya, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi ketika membuat makanan itu, tumbuhan itu membutuhkan air, ya air yang dihisap dari dalam tanah oleh akar. Oh, kalau manfaatnya untuk hewan? Untuk minum? Iya, untuk membersihkan diri. Di meja kalian sudah ada buku tema kan? Ya, silakan ketua kelompoknya membagikan buku temanya. Silakan kalian buka halaman 9. Kalau sudah ada itu di halaman 9 itu ada teks bacaan mengenai apa? Siklus air, ya. Ibu minta kalian semuanya dibaca dulu, membaca secara nyaring ya, supaya kalian lebih konsentrasi. Silakan. Ibu hitung dari 3 mundur. 3, 2, 1, silakan baca. Gimana? Sudah bacanya? Sudah ya. Baiklah, kalau sudah membacanya, untuk lebih yakin, agar lebih paham ya apa itu siklus air, di sini Ibu sudah ada video pembelajaran tentang siklus air. Yuk kita saksikan bersama-sama. Yang masih ke pinggir boleh menghadap ke sini ya. Sahabat cerdas, tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Tadi kalian sudah menyaksikan tentang video siklus air. Kemudian juga kalian sudah membaca ya teks bacaan tentang siklus air. Jadi dari bacaan dan kemudian video pembelajaran, paham tidak sekarang? Ya, bagaimana sih siklus air yang ada di bumi ini? Kenapa air yang ada di bumi itu selalu ada, tidak pernah habis? Karena seperti itu tadi, ya. Nah, baiklah, coba ya, Ibu ulas kembali supaya kalian lebih paham. Pertama, air yang ada di permukaan bumi dari apa yang paling banyak di mana? Di laut ya, ini laut ya, ini laut. Kemudian ada di daratan juga ya, berupa sungai ya, berupa kolam, danau, itu akan menguap gitu. Kenapa menguap? Karena ada sinar matahari, panas bumi ya, sehingga ketika air yang kena sinar matahari itu akan menguap ya, ini dari permukaan bumi. Ternyata tidak hanya air yang ada di permukaan bumi, tumbuhan juga sama menguap ke atas karena tumbuhan juga mengandung air ya. Itu tadi ketika menguap namanya apa?
Evaporasi. Kemudian kalau dari tumbuhan? Transpirasi. Ya, nih dari tumbuhan, dari air laut itu, ini dari tumbuhan. Kemudian nanti berkumpul menjadi awan disebut apa? Kondensasi. Kalian masih ingat tadi ya, kondensasi. Kemudian ketika ada angin, karena awan ini mengandung titik-titik air, sehingga lama-kelamaan itu awannya itu akan berbentuk apa? Kelabu ya, karena itu mengandung banyak air itu ya di situ. Nah kemudian ini akan beranjak ketika kena angin ya, kemudian masuk ke daratan yang lebih tinggi. Misalkan ini gunung-gunung, ini awan itu akan di sini. Kemudian lama-kelamaan itu akan mengeluarkan titik-titik air yang berupa apa? Air hujan. Apa namanya? Presipitasi. Dan akhirnya kembali ke bumi. Makanya air yang ada di bumi itu tidak pernah habis, karena perputarannya dari air yang ada di bumi naik ke atas menjadi awan, setelah itu jadi turun hujan. Nah ini nanti ke celah-celah ya, ada yang ke sungai lagi, ada yang menyerap ke tanah, itu namanya infiltrasi, yang akhirnya nanti akan semua berkumpul, disebut koleksi. Oke. Sampai sini paham ya? Iya, alhamdulillah. Untuk lebih kalian coba ya, untuk lebih kalian supaya lebih ingat istilah-istilahnya, karena kalau di siklus air itu banyak sekali istilah-istilahnya. Pertama apa? Evaporasi, kemudian transpirasi, ada lagi kondensasi, kemudian persipitasi, kemudian infiltrasi, kemudian koleksi. Nah, ibu punya satu tepuk ya, tepuk supaya kalian tuh liatin Barbie ya. Barbie kayaknya kurang semangat, Rafa juga ya. Nah, supaya lebih semangat nih, kita akan tepuk siklus air. Ibu contohkan ya, tepuk siklus air. Nah ya, penguapan itu evaporasi, membentuk awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Bisa ya? Infiltrasi ya. Nah ya, bisa kan? Ya, kalau itu coba ya, kita coba ya. Bisa? Bisa. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, membentuk awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Sekali lagi pakai gerakan. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, membentuk awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, baiklah. Setelah kalian tadi membaca teks tentang siklus air, kemudian tadi sudah apa? Sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai siklus air, kemudian juga kalian sudah makin hafal ya istilah-istilah siklus air itu melalui tepuk siklus air. Suka nggak tepuk siklus air? Beneran. Kalau sudah hafal tepuk siklus air, berarti kalian nanti hafal juga istilah-istilah siklus air ya. Nah, berikutnya apa sih yang akan kita laksanakan hari ini? Yang pertama itu mengetahui alur peristiwa siklus air, kemudian kita akan mengetahui manfaat air. Nah, itu semuanya, dan terakhir itu ada membuat karya. Ini ada di LKPD, yaitu lembar kerja. Ibu akan bagikan ya. Nah, di sini ada 2 lembar LKPD ya. Yang pertama, arahan tentang
apa yang akan kita lakukan hari ini ya. Nah, kemudian di lembar keduanya ini ada yang akan dilaksanakan sama kalian bersama kelompoknya untuk berdiskusi yang membuat alur peristiwa siklus air ya. Nanti juga ada lembar soal cuma bagian. Nah, apa? Nanti nggak ada masalah. Nah, yang lain masih semangat? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, udah, itu bagikan ya. Satu ya? Kelompok satu. Silakan ya. Ini ada lembar kerjanya, ini mulainya harus hafalin dulu. Nanti kemudian juga ada kerja kelompok. Di sini ada ini. Kalau alat tendanya simpan di sini ya, gitu ya. Sudah semuanya mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Coba lihat, semuanya lihat nih. Semuanya yang pertama itu kalian akan membuat alur peristiwa siklus air. Nah, nanti di lembar kedua itu ada kerja kelompok, kalian berdiskusi ya. Kemudian silakan siapa yang mau menulis di buatlah alur peristiwa. Jangan lupa nama kelompok kalian itu sudah dibagi kelompok kan dulu nih. Cek lagi di kelompoknya. Nah, udah dibagi kelompok kan ya. Mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, semuanya ada 6 kelompok. Rata-rata ada 5 orang. Semuanya di kelas ini ada 32 orang ya, yang 2 orang tidak masuk. Jadi semuanya pas 5 orang per satu kelompok. Nah, udah ya. Jadi kalian pertama itu akan membuat alur peristiwa siklus air. Berapa menit nih kira-kira nih ngerjainnya? Oh, lamaan loh. Silakan, 5 menit ibu kasih waktu. Mulai dari sekarang silakan sambil berdiskusi, diskusi ya. Sudah lengkap data semuanya? Sudah diisi semuanya? Sudah. Nama kelompoknya sudah? Nama-nama teman kelompoknya sudah ditulis? Iya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 sudah ditulis nama-namanya? Siapa saja? Iya, boleh di situ, boleh di belakang. Jangan lupa ya tanggalnya ya. Tanggalnya hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 ya. Ya, kalau sudah selesai, lihat lagi di LKPD-nya kita harus apa dulu ya. Tapi sebelum ibu mau coba perwakilan nih satu kelompok saja mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, siapa? Boleh kelompok berapa? 3, boleh kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan siklus air. Alur peristiwa siklus air. Alur peristiwa siklus air. Dari permukaan bumi. Diskusi ya. Ini dari permukaan bumi menjadi uap disebut evaporasi. Menguap Dari apa ini menguap? dari laut Dari air yang ada di permukaan bumi. Ya, disebut evaporasi. kemudian Penguapan dari tumbuhan disebutnya transpirasi. Kemudian membentuk awan disebutnya kondensasi. Setelah itu awan menampung banyak air lalu menyimpan titik-titik air dan turun hujan disebut presipitasi. Lalu semuanya dikumpulkan kembali menjadi koleksi. Ya. Sudah jelas? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mewakili ya. Nih, setelah kalian yang lain bagaimana?
Ada yang berbeda? Sama? Sama? Iya. Boleh tunjukkan ke depan dong, ke atas. Nih, hasilnya bagaimana nih? Iya. Iya, sudah ya semuanya. Oh, sip. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, boleh. Kelompok 1 nih bertanya. Iya. Kekurangan air. Ibu, kenapa di Gunung Pasir kekurangan air? Kenapa di gurun pasir kekurangan air? Mungkin Mahana berpikirnya, ini sirkulasi air itu, siklus air itu kan berputar seperti itu ya. Nah, tapi kenapa kalau pasir kekurangan air? Ada yang bisa jawab? Hah? Iya? Habisnya? Boleh? Mungkin di gurun pasir jarang hujan. Oh iya, ya. Banyak daerah, ada beberapa daerah yang memang kekurangan curah hujan. Karena kita ketahui gurun pasir itu tidak banyak mengandung air di permukaannya. Ya, banyaknya itu pasir. Jadi, ketika ada penguapan itu kurang penguapannya karena di gurun pasir itu tidak banyak danau, tidak banyak tumbuhan. Ya, berbeda dengan pegunungan. Kalau daerah pegunungan karena banyak hutan, maka penguapan dari tumbuhan juga ada. Dari sumber mata air ada, ya. Tapi di gurun pasir tidak ada. Makanya kurang curah hujannya, tidak menghasilkan curah hujan. Mengerti? Sampai sana? Mengerti? Paham? Iya. Tapi ini Ibu dari tadi ada yang nanya, ada yang menjawab. Mau Ibu kasih apa ya? Bentar. Tadi Hanif sudah jawab. Ini reward buat Hanif. Makasih dulu dong. Wah, kemudian Hana. Iya. Kemudian tadi Ais sudah berani presentasi. Iya. Kemudian habisnya nggak ada habis. Nah, tenang. Ya. Yang lain juga bakal kebagian, ya. Nah, sudah ya. Selanjutnya lihat tadi ya KPD-nya. Sudah ini apa ya? Nih Ibu, kalian sepertinya semuanya sudah paham. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau begitu, kalau Ibu kasih lembar soal, kalian siap menjawab? Tapi ini tidak boleh diskusi, harus sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Pokoknya tidak ada diskusi. Kalian uji kemampuan kalian memahami tentang siklus air. Oke? Siap ya? Ya, silakan ya dikerjakan. Itu ada 5 soal. Jangan lupa kalian tulis nama, nomor absen, kemudian hari, tanggal. Hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 5 Maret 2024 ya. Secara mandiri, bukan bekerja sama ya. Silakan. Ibu kasih waktu nih 10 menit. Silakan mulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Bisa mengerjakannya? Bisa. Kalau begitu, silakan kumpulkan di tengah-tengah nih, di sini dulu, dikumpulkan di situ dulu. Ya, LKPD-nya kembali dipegang, ya. Lembar soalnya dikumpulkan. Ya, kalau sudah selesai. Tidak bekerja sama kan mengerjakannya? Luar biasa. Ada kesulitan? Tidak, artinya berarti kalian sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya yang akan kalian laksanakan ini untuk terakhir nih, ya untuk terakhir, yaitu kegiatan membuat karya jam siklus air. Ya, nah informasinya dari mana? Ya ini, kalian di depan sudah ada. Di depan meja kalian semua kelompok sudah ada tablet? Iya, itu gawe punya sekolah yang bisa dimanfaatkan ya sama kalian. Itu kalian bisa menikmati teknologi ya. Nah, ini di LKPD yang sudah kalian pegang itu ada barcode. Ada barcode kan?
ada barcode di sini. Nanti kalian boleh scan bersama-sama ya. Nah, silakan kalian sekarang di situ ya, nanti tinggal scan. Kalau sudah di-scan nanti akan tampil instruksi apa yang akan kalian lakukan mengenai membuat karya jam siklus air ya. Silakan sekarang nyalakan dulu tabletnya. Sudah dinyalakan? Kalau sudah dinyalakan ya, kemudian kalian tempel kertas yang ada barcode-nya. Ya, tempel. Iya, barcode-nya ya. Iya, sambil dipasin ya, dipaskan ini. Iya, dipaskan sekali sehingga nanti muncul instruksi membuat. Dilihat, pas kamera ya, pas kamera. Sudah ada semuanya? Sudah, ya. Kalau sudah silakan kalian open. Di situ ada tulisan open, silakan. Ada? Sudah keluar? Sudah keluar. Coba ibu mau lihat nih kelompok ini. Sudah keluar belum petunjuknya? Iya. Mulai lagi, biarin. Iya. Ya. Nah, udah ya? Nah, instruksinya sudah ada ya. Sok, silakan diklik supaya lebih kelihatan. Bagaimana? Kalian sudah scan barcode-nya? Sudah ada di sana instruksinya? Ya, coba ya. Ibu lihat nanti sama tidak? Nanti barangkali aja sama kalian itu ada yang bukanya yang lain-lain nih. Nah, lihat semuanya sama tidak? Yang di scan barcode kalian itu di dalam tabel itu seperti ini kan? Ada instruksi membuat jam siklus air. Alat dan bahannya sudah dipastikan ada semuanya? Ada. Guntingnya, lainnya sudah ada? Ada. Kardus yang sudah disiapkan dari rumah sudah dicetak? Sudah ya. Kemudian kertas ABS juga sudah ada kan? Nih, kertas ABS itu buat menggambar. Kemudian juga ada krayon juga ya. Kemudian atau oleh pensil warna, penggaris juga. Jangka. Kalau jangka itu ibu sudah instruksikan sama kalian dusnya dikasih ini dulu dilingkari dulu, baru sekarang digunting ya. Kemudian jarum pinnya juga nanti buat membuat jarumnya. Sudah ya, silakan dikerjakan ya. Lihat contohnya ya. Nih, ibu sudah membuat contoh. Nanti kalau sudah selesai kalian tulis ini bagian-bagiannya nanti kalian tempel nama-nama bagiannya. Ya, siap? Mengerti ya? Sesuai instruksi ya. Kalian kerjasama, tidak ada yang diam, yang lain sibuk, yang satu diam. Sudah selesai semuanya? Nah, alhamdulillah. Ini kelihatan rapi, tidak ada sampah, ternyata ada Rizky. Wah, tepuk tangan dulu buat Rizky. Ya, Ibu punya inisiatif sendiri ya. Ibu tidak menyuruh ya untuk Rizky untuk mengumpulkan sampah. Nih, Ibu masih punya permen nih buat Rizky. Ini Rizky diambil. Ya, makasih Rizky ya. Terima kasih. Tuh, kelas kita jadi bersih, tidak ada sampahnya bekas gunting-guntingnya lagi ya. Ya, terima kasih. Udah, selanjutnya kalau sudah beres, sudah berhasil kalian membuat karya jam siklus airnya, sudah berhasil? Oke, kalau sudah berhasil, coba ibu minta perwakilan nih presentasi. Silakan perhatikan dulu semuanya ya. Ini perwakilan dari kelompok 6 ya. Maju dikit ya, biar yang lain tahu. Lihat, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan
siklus air. Siklus air. Ya, boleh. Nah, urutannya dari mana? Ditunjukkan sama Ismail ya. Air menguap ke atas menjadi evaporasi. Disebut ya. Disebut evaporasi, dan ada juga tumbuhan yang disebut Dan transpirasi dan berkumpul menjadi awan yang disebut kondensasi, dan turun hujan yang disebut presipitasi, dan turun ke bumi diserap tanah yang disebut infiltrasi. Semua air berkumpul menjadi koleksi. infiltrasi. Filtrasi. Iya. Ya, tepuk tangan dulu. Iya. Ya. Dan Iya, alhamdulillah ya. Hari ini pembelajaran sudah selesai. Kalian sudah melaksanakan tujuan pembelajaran hari ini. Yuk kita sama-sama menyimpulkan ya pembelajaran hari ini. Jadi, kenapa air di bumi ini selalu tersedia? Karena adanya siklus air ya. Perhatikan ya. Nih, kita bersama-sama ya simpulkan. Pertama, itu dari mana air itu didapatkannya? Nah, dari permukaan bumi yang banyak sekali mengandung air. Berapa persen yang ada di berupa air asin? 97% berupa air asin. Berarti ada di mana? Ada di laut. 3%-nya itu air tawar. Yang 2%-nya ada di mana? Di gunung es, di kutub ya, ada berupa gunung es. 1%-nya air tawarnya tersebar di sungai, danau, kolam, ya seperti itu. Semuanya akan menguap ketika ada sinar matahari. Nah, dari permukaan bumi yang mengandung air itu menguap disebut apa? Disebut apa semuanya? Evaporasi. Kalau dari tumbuhan? Transpirasi. Kemudian membentuk apa? Membentuk awan yang disebut kondensasi. Setelah itu bagaimana? Setelah menjadi awan? Setelah menjadi awan, turun titik-titik airnya. Iya, karena awannya sudah terlalu banyak mengandung air hujan, sehingga ketika ada angin itu ke daratan yang lebih tinggi akan menurunkan hujan yang disebut apa? Presipitasi. Dan turun kembali ke bumi diserap yang disebut infiltrasi. Dan semuanya berkumpul dari beberapa sumber air yang disebut koleksi. Jadi airnya tetap ada di permukaan bumi itu. Jadi tidak pernah habis. Bagaimana kalian supaya bisa menjaga air itu tetap ada? Tadi apa coba? Harus bagaimana? Nah, iya, tidak membuang sampah. Kenapa membuang sampah? Iya, kalau membuang sampah sembarangan ke sungai nanti air sungainya jadi tercemar, jadi tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian tadi apa, Hanif? Apa? Iya, tadi apa? Reboisasi. Apa reboisasi? Penanaman kembali pohon tanah yang gundur itu ya. Jadi paham ya semuanya ya? Ya, Rizky, paham? Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Ibu biasanya punya emoticon yang kalian bisa klik ya. Mau? Nah, satu kelompok satu aja ya. Ya. Nah, ini ya. Ada emoticon yang sudah Ibu persiapkan di sini ya. Silakan masing-masing kelompok mewakili. Boleh dari Abijah dulu. Silakan sini Abijah. Sini. Ayo. Kalau sudah Abijah klik, kalian semuanya tepuk tangan yang meriah ya. Iya, sudah? Ya, kelihatan?
Banget tepuk tangan dulu semuanya. Ya, depannya. Ya, sudah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah ya. Sebentar. Yuk, kita nyanyikan lagu daerah Manuk Dadali. Silakan pada berdiri. Ya, berdiri ya. Alhamdulillah, senang nggak menyanyikan lagu daerah? Iya, itu adalah lagu daerah dari Jawa Barat. Ya, jangan sampai kalian melupakan lagu daerah Jawa Barat. Ya, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini, ya Rafa, silakan duduk kembali dengan rapi semuanya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah melaksanakan tujuan pembelajaran dari 3 tujuan. Pertama apa tadi? Membuat alur peristiwa siklus air secara berkelompok. Sudah selesai? Sudah. Kemudian yang kedua apa? Mengerjakan soal ya dalam lembar soal. Dalam lembar soal semuanya secara individu ya, tidak diskusi. Tidak, sudah selesai? Sudah. Yang terakhir tadi kalian sudah membuat jam siklus air. Baik ya, kita kumpulkan dulu ya. Sedangkan alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita berdoa untuk pulang, halo perhatian ya. Besok kita akan pelajaran yang tentang apa? Besok itu sama ya, tentang masalah air ya. Jadi itu besok kita akan mempelajari pelajaran rumah adat yang ada di pinggiran sungai ya untuk besok. Ya baiklah. Untuk sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu minta kalian membaca doa seperti tadi ya, seperti mau belajar, semuanya tertib ya, tidak ada yang pegang dulu tas pokoknya ya. Silakan dirapihkan duduknya, berdoa. Silakan Abijah pimpin doanya.